selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semuanya dan Shalom. Boleh sekali lagi Bapak Ibu lebih bersuka cita lagi sambil lambaikan tanganmu katakan Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Katakan luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Berapa yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita? Percaya boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Kasih dan rahmanya selalu baru bagi Bapak Ibu dan saudaraku terkasih. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan, sekalipun gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu itu selama-lamanya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini, katakan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dari. Lebih lagi katakan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu bagiku. Mari semuanya dengan segenap hati, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Yes, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang percaya semuanya tepuk tangan. Kami bersyukur buat kasih dan setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Yang wanita, biarpun gunung beranjak. Mari semuanya boleh sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Yes. Namun kasih setiamu bagiku. Mari semuanya lebih lagi katakan biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu bagiku. Mari semuanya katakan tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Yes, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari semuanya tepuk tangan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Mari semuanya boleh sama-sama tepuk tangan ke tangan. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Yes, tak akan beranjak. Boleh sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Mari bersama-sama lebih lagi dengan iman katakan tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Katakan demikianlah, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang percaya kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah kita akan awali dengan doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat hari-hari yang kami lalui ya Tuhan, di mana Engkau dengan setia menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia, melebihi daripada kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberkati apa yang telah kami lakukan di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Biarlah itu Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih
untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Dimanapun kami berada, Engkau dengan setia menyertai karena Engkau ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jiwa kami rindu akan sungai yang mengalir ya Tuhan, seperti rusa ya Tuhan. Sebagaimana kami juga merindukan ya Tuhan hadirat-Mu, dan jiwa kami haus akan hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi, Engkau mengenyangkan, Engkau memuaskan jiwa kami yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di mana di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ya Tuhan, Engkau mengguncangkan dunia ini ya Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Inilah menjadi kehendak keingatan kami ya Tuhan. Di mana jiwa kami gundah gulana ya Tuhan, karena keadaan dunia ya Tuhan. Tetapi yang kami ingat ya Tuhan, kami berjalan maju dalam kepadatan manusia ya Tuhan, mendahului dan melangkah kepada rumah-Mu Tuhan, di mana rumah-Mu adalah perlindungan yang kuat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Rumah-Mu adalah kekuatan kami ya Tuhan. Rumah-Mu adalah batu gunung kudus kami ya Tuhan. Rumah-Mu di mana Engkau hadir ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu itu ya Tuhan menguatkan kami satu sama lain ya Tuhan. Kami tidak takut akan panah-panah yang mengarahkan kepada kami ya Tuhan, karena Engkaulah yang melindungi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kekuatan Allah gunung dari Sion itu ya Tuhan melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan kami, untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, di mana di hari Sabat-Mu, di hari perhentian-Mu, di hari kenikmatan-Mu ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang menarik dan memanggil kami ke tempat kudus-Mu ini ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia pada pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang menyuruh dan memilih kami untuk datang ke tempat kudus-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan menjadi kerinduan kami ya Tuhan, biarlah bangku-bangku yang disediakan ya Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Dan yang kami tahu ya Tuhan, di saat nama-Mu ditinggikan di tempat ini, di saat nama-Mu dimuliakan di tempat ini ya Tuhan, dan Engkau mendapatkan orang-orang yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan, Engkau sendiri akan menarik jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran ini Tuhan. Biarlah kami bermegah ya Tuhan, oleh karena Engkau sendiri yang menarik jiwa-jiwa itu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau yang mempunyai kemilikan para jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Bukan karena kekuatan dan bukan karena gagah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah pagi hari ini ya Tuhan, Engkau mengurapi para hamba-hamba-Mu yang Kau telah percayakan ya Tuhan, untuk menyentuh pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas pemimpin pujian ya Tuhan. Pengurapan-Mu juga turun atas para singer, para pemusik ya Tuhan, para diakan dan diakonis ya Tuhan, para multimedia ya Tuhan, dan semua yang mengambil bagian ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapinya itu Tuhan. Dan karena pengurapan-Mu itulah Tuhan yang memampukan kami memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa khusus ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Robert Benedictus ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu khusus turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami sebagai domba-domba-Mu ya Tuhan mendapatkan tuntunan. Dan biarlah hikmat-Mu yang berasal dari surga itu ya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan suasana surgawi di tempat ini ya Tuhan. Karena yang kami tahu ya Tuhan, ada damai sejahtera-Mu, ada sukacita-Mu, dan ada kebenaran-Mu, yang oleh karena Roh Kudus kami dapat beria-ria, kami dapat bermazmur pada pagi hari ini ya Tuhan, oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah hati kami bersukaria ya Tuhan, karena kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, ke tempat perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan,
Tenggelamkan kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tenggelamkan kami ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Biarlah di sepanjang ibadah ini ya Tuhan, kami menikmati kasih-Mu yang betapa panjang, lebar, dan tinggi dan dalamnya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya Engkaulah yang layak menerimanya di tempat yang kudus ini ya Tuhan. Mari kita yang siap untuk bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan hadir bersama-sama, kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, berapa yang percaya boleh karena kasih, kemurahan, kebaikan, dan pertolongan Tuhan saudara dan saya ada di tempat ini. Berilah pegang tanya Bapak Ibu. Haleluya, kita percaya Tuhan yang memilih dan memanggil setiap kita untuk datang beribadah di tempat ini. Percaya, katakan amin. Percaya, kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ada oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami ada oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kaulah Tuhan kami, satu-satunya Allah yang kami percaya, satu-satunya Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap. Mari bersama-sama dengan iman katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari yang wanita saja angkat pujian ini, katakan, Engkau Tuhan yang setia. Mari yang pria, waktu-Mu selalu berdoa di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama, mari lebih lagi dari awal angkat pujian ini, katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Yes Lord. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap. Mari bersama-sama, mari dengan iman katakan, satu-satunya yang ku andalkan,
kedua tanganmu bagi Allah kita. Bersama-sama, mari lebih lagi katakan satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kebenaran, sumber kebenaran. Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita dengan iman. Satu-satunya Allah yang kami percaya, satu-satunya Allah yang kami andalkan.
Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sikina lama ya lama ya lama. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari mulai sembah. Mari mulai angkat hatimu, angkat suaramu, mari sembah Dia. Yesus, Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir. Oh, rabataka shikina bala 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 bala. Oh, rabataka shikina bala 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 bala.
Oh, rapatakashkira. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Mari bersama-sama katakan, Sebab besar kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab besar kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti mari bersama-sama katakan, kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. mari bersama-sama katakan, Sebab besar kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab besar kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti mari mulai angkat tanganmu. kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab besar kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari bersama-sama, mari lebih lagi katakan, Sebab besar kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab besar kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti katakan Yesus. Tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Raja di atas segala raja. Allah kita Allah yang besar. Allah kita Allah yang perkasa. Allah yang berkuasa. Yang percaya sorakan haleluya. Lebih keras lagi sorakan haleluya. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari setiap umat Tuhan yang percaya dan yang bersukacita bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari mulai sorakan. Lebih keras lagi katakan. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dia Allah yang besar. Dia lebih besar dari pergumulan hidup saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Percaya sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi di tempat ini, izinkan kami bertanya, adakah di antara Bapak Ibu dan saudaraku terkasih yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di Gereja Betel Indonesia Jemaat Selekta yang baru pertama kali? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, jangan malu-malu Bapak Ibu. Kami akan menyambut kedatangan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada Bapak Ibu? Ya, mau angkat tangan. Semuanya adalah jemaat-jemaat Tuhan yang setia, yang percaya, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, berapa yang percaya bahwa di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan yang baru? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Di dalam Tuhan kita memperoleh sukacita yang besar. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya serahkan haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Allah yang kami percaya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yes. yang berkembatu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menolong dan perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama lebih lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang berkembatu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, mari dengan iman katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, tubuhku beraja, namun kasih selalu. mari bersama-sama kita angkat tangan kita Ku katakan, mau selalu bersyukur. mari mulai bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kita itu selama-lamanya dalam hidup. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, tubuhku beraja, namun kasih selalu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah
kasih Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Mari dengan sungguh-sungguh. Meragukanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari yang menintas saja katakan, Tidak takut, mari yang mulia. sebab Mari mulai kita renungkan kebesaran Tuhan. besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Yesus memberiku
Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan membawa kami kembali ke rumah-Mu yang kudus. Untuk kami bersama-sama merendahkan hati kami dan meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan, Juru Selamat kami, pelindung kami. Engkau kekuatan buat kami. Engkau juga memberikan penghiburan, semangat yang baru. Terima kasih karena Engkaulah kuasa Roh Kudus yang menaungi hidup kami, menjaga kami. Bapa, tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang suci. Dan Engkau memberikan kedamaian, ketenangan, keamanan kepada setiap jiwa, setiap kami. Bahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat lawatan yang istimewa ini. Buat pujian penyembahan, buat hadirat-Mu. Dan sepanjang ibadah ini Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah, sehingga kami pulang dengan semangat yang baru, dengan penghiburan dan kekuatan yang baru, kesembuhan dan mujizat terjadi, dan Tuhan mengurapi kami semuanya satu persatu. Thank you Jesus. Oh, we love you Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, bersama-sama kita berkata amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Senang pagi hari ini bisa kembali berjumpa di keluarga sendiri. Apa kabar semua, sehat-sehat ya? Ya, luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan setiap kita dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Oke, aman semua? Amin. Ya, kita masih bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa hadir, kita bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik, semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ada beberapa teman di gereja sahabat kita, seperti di Sabah. Saya baru terima telepon tadi pagi dari Archbishop Melter yang berkhotbah di kita beberapa minggu yang lalu. Maka di Sabah untuk 1 bulan ke depan seluruh kegiatan gereja untuk sementara disuspend, diistirahatkan. Karena itu antisipasi dari pemerintah setempat dan juga memang karena wabah ini sudah begitu menyebar, khususnya di daerah Tawau dan juga beberapa lokasi yang lain di daerah Sabah. Sehingga mereka harus istirahat untuk 1 bulan ke depan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pikir sudah banyak sekali himbauan-himbauan, masukan-masukan, nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kita, sehingga saya pikir kita semuanya memang wajib untuk sama-sama menjaga ketenangan, menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan khususnya, dan mungkin sudah mulai terbiasa tidak lagi berjabat tangan secara langsung tanpa mengurangi rasa hormat, dan kami juga menyalami saudara semuanya dengan cara yang berbeda tapi dengan maksud yang sama. Amin. Ya, jadi semoga tetap semangat, selekta terus diberkati oleh Tuhan. Dan kita terus kuat dalam doa satu sama yang lain, kita terus mengingat dalam doa-doa kita. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu tema tentang self-control atau sound mind. Yang kalau diterjemahkan, ya artinya secara simpel adalah penguasaan diri. Memang hari-hari ini penting sekali kita kembali kepada nasihat Alkitab, nasihat firman yang mengingatkan kita semuanya untuk kembali dapat melakukan penguasaan diri atau self-control. Nah kenapa saudara, next? Nah karena kita melihat bahwa belakangan ini ada begitu banyak, bukan hanya masalah virus, corona, di mana kita juga harus mengadakan self-control dalam hal itu. Tetapi juga kita membaca di sekeliling kita ada begitu banyak kasus
immoralitas yang merajalela. Yang jatuh bukan orang-orang biasa, yang jatuh justru orang-orang yang sudah lama sebagai orang Kristen, sebagai pendeta. Ini kasus-kasus immoralitas yang begitu merajalela akhir-akhir ini. Kemudian kita melihat gaya hidup yang tamak dipamerkan. Kita melihat gaya hidup konsumtif, orang menjadi begitu konsumtif. Dan kemudian kita melihat juga ekspresi diri di media sosial yang tidak terkontrol. Kita melihat video-video yang menunjukkan bagaimana orang mengekspresikan diri dengan cara-cara yang tidak terkontrol. Khususnya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita melihat sebuah video di Australia, bagaimana mereka berebut tisu paper. Gak terkontrol, saudara. Ketika kesulitan datang, hidup kita menjadi tidak terkontrol. Tidak ada pengendalian. Orang menjadi egois. Orang menjadi mengutamakan diri sendiri. Nah, kalau saudara lihat video yang di Australia itu sangat mengenaskan. Akhirnya wanita-wanita ini baku hantam di dalam sebuah mall. Ya, saling pukul memukul hanya merebut apa? Tisu paper. Sudah harganya melonjak, kemudian tidak ada stok, dan akhirnya mereka berebut dan saling pukul memukul di dalam mall itu. Ada seorang wanita yang sudah mengumpulkan tisu paper bergulung-gulung di troli dalam jumlah yang banyak, sementara tetangganya sebelahnya hanya meminta satu aja nggak kasih, berebut, berantem, pukul memukul, sampai security datang, akhirnya tidak ada yang dapat tisu paper. Nah, saudara, kenapa? Karena tidak ada self control. Orang egois, orang merajalela dengan sikap dan gaya hidupnya. Nah, ini juga harus diantisipasi. Saya terinspirasi khotbah dari gembala pembina kita yang bicara mengenai sound mind, yang bicara mengenai self control. Maka saya pikir ada baiknya juga kita bicarakan itu kembali untuk mengingatkan hidup saya sendiri, hidup kita semua untuk memiliki self control yang terukur dan yang baik, saudara. Gaya bicara, gaya berkata-kata yang terkadang kurang sopan terhadap orang lain. Kita sembarangan berbicara, kenapa? Karena nggak ada self control. Kita nggak peduli perasaan orang lain, kenapa? Karena nggak ada self control. Nggak ada yang bisa mengontrol seseorang, mengontrol dirinya. Oleh karena itu, saudara, penting sekali pada hari ini kita merenungkan self control. Ini sebuah khotbah yang sederhana sekali, dan saya yakin saudara bisa mengikutinya dengan sistematik, karena saya menyusunnya dengan cara yang sistematik dengan beberapa cerita. Mari kita lihat ini. Saudara pasti familiar dengan wajah yang satu ini, Mike Tyson. Seorang petinju yang begitu tenar pada masa-masa yang lalu, saudara. Dia adalah juara kelas berat di versi WBC. Dia juga adalah champion dan juara di kelas tinju di beberapa organisasi tinju lainnya. Dalam usia 20-an tahun, dia telah merebut emas demi emas, prestasi demi prestasi, menjadi terkenal, menjadi kaya raya, menjadi orang yang ditakuti dengan gelarnya yang disebut sebagai laki-laki si leher beton ya. Keras, kekar, sadis, brutal ya. Anda kalau lihat video-video waktu zaman itu mengerikan sekali waktu Mike Tyson itu bertinju kan gitu ya. Lawan-lawannya itu nggak berkutik, dalam hitungan sekian detik itu KO, saudara ya. Karena jabnya, karena pukulan-pukulan telak itu tumbang ya. Begitu mengerikan, begitu tenar. Tetapi apa yang terjadi? Dalam cerita selanjutnya kita membaca dalam kehidupan Mike Tyson jadi hancur semua. Dia dipenjarakan selama 6 tahun karena kasus pemerkosaan. Saudara, popularitas, kaya raya tidak menjadikan seseorang menjadi orang yang punya integritas. Nah, ini yang kita dapati, saudara, dalam kehidupan orang yang bernama Mike Tyson. Kemudian selanjutnya, seorang mantan manajer Mike Tyson bernama Rory Holloway,
itu berkata Mike Tyson ini tersungkur karena kecanduan seks. Gak ada self control. Loh, jangankan Mike Tyson, rohaniawan pun tersungkur, saudara. Pengkhotbah tersungkur. Jatuh dalam dosa, fatal. Ketika itu di blow up fatal, ketika kita seperti nggak bisa percaya lagi, wah gimana? Nggak masuk akal. Di Amerika juga begitu, pengkhotbah yang berkhotbah tentang perzinahan, tentang kecanduan narkoba. Tahu-tahu mereka adalah pelakunya. Ya saudara, ini ngeri ya. Kenapa gagal? Karena gagalnya penguasaan diri. Tidak ada self control. Anda nggak bisa kontrol orang lain. Ya dalam batas-batas tertentu bisalah kita mengontrol orang lain. Tetapi Anda nggak bisa kontrol orang lain. Tetapi Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Itulah artinya self control. Ya, meskipun begitu kita sering juga gagal, saudara. Kita nggak mampu berbuat banyak. Kita menang di sini, kalah di situ. Kan sering begitu ya. Kita mampu mengontrol ini, tapi kita gagal mengontrol yang satu lagi. Sehingga begitu kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini mohon buka hati untuk kita betul-betul mengerti apa sih Alkitab, pesan-pesan Alkitab tentang self control ataupun pengendalian diri ini. Banyak orang Kristen tidak memahami tentang penguasaan diri. Hal ini membuat mereka sering jatuh dalam dosa dan tidak melakukan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, mari kita lihat selanjutnya beberapa ayat ya untuk kita renungkan. Beberapa ayat yang kita akan renungkan, apa kata Alkitab tentang self control ini. Yang pertama, Amsal 25 ayat 28 berkata begini, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tembok ini seperti sebuah batas keamanan sebuah wilayah, misalnya begitu. Tembok. Tetapi ini nggak bicara sampai batas keamanan sebuah wilayah. Alkitab berbicara ini dalam konteks begitu pribadi, orang. Ini bukan kota lagi deh. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu adalah orang yang seperti nggak punya pertahanan lagi hidupnya. Itu makanya gampang jatuh dalam dosa, gampang melakukan kejahatan, gampang merugikan orang lain, gampang kita melukai orang lain, dan berdosa, dan menghina, dan menjatuhkan, mempermalukan nama Tuhan. Nah kenapa? Why? Hilangnya kontrol diri, saudara. Hilangnya keamanan, itu maksudnya. Alkitab berkata orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Renungkan itu baik-baik. Tentu saya tidak perlu bertanya kepada kita karena saya yakin tembok saudara kuat-kuat semua. Amin. Pertahanannya kuat semua, rumah tangganya kuat semuanya. Amin saudara. Hidup pribadi saudara terkawal. Itu makanya pentingnya kita hidup baik dan bergereja dengan baik. Kita mendengarkan khotbah, kita berdoa. Itu sebabnya ini semuanya berguna di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, yang kedua, Anda perhatikan lagi ayat firman Tuhan berkata dalam Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ada satu lagi, apa? Penguasaan diri, self control. Itu buah roh. Jadi kita hanya tidak sekedar mengerti soal kasih, kemudian mengerti soal sukacita, tapi kita lupa kepada hal-hal yang lain. Alkitab dengan tegas mengatakan buah roh ialah salah satunya dengan jelas penguasaan diri. Jadi kalau kita nggak punya penguasaan diri, berarti nggak ada buah roh juga.
Saudara, hidup kita banyak tantangan, ujian, cobaan, rintangan, macam-macam saudara. Bahkan dalam situasi masa-masa yang begini sulit ya, prihatin sekali. India, lockdown, Anda nggak bisa lagi apply visa untuk pergi ke India untuk sementara waktu, lockdown. Bali lockdown, Jakarta 2 minggu ke depan, sekolah-sekolah diliburkan, pelan-pelan akan makin meluas. Ini pandemi yang besar. Archbishop tadi berkata bahwa mereka dengan sedih hati sekali. He was very sad this morning. Saya bisa merasakan dan saya sampai terharu. Saya juga ikut bersedih hati waktu menerima mereka baru selesai recording. Karena mereka menyampaikan ibadah itu melalui recording, mereka live streaming. Mereka kirimkan 30 menit durasi doa, pujian, penyembahan yang simple, kemudian khotbah yang simple untuk memberikan semangat kepada jemaat. Saudara, betapa situasi ini, saudara, yang terjadi di bangsa-bangsa di dunia kalau kita melihat. Dan kita masih bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu mari kita meningkatkan kewaspadaan hidup kita dengan cara salah satunya kita mengerti apa yang Alkitab katakan tentang self control, tentang penguasaan diri. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ini diambil dari kitab 2 Petrus pasal 1, 5 sampai 7, ayat yang terkenal. Perhatikan, ini indah sekali. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Ini enggak main-main. Firman Tuhan berkata harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa? Imanmu kebajikan. Lalu kepada kebajikan tambah lagi pengetahuan. Kepada pengetahuan menambah penguasaan diri, self control. Saudara, Alkitab menunjukkan benang merah pentingnya kita memahami ini dan memiliki hidup yang berkualitas sehingga kita mampu untuk melakukan semua ini. Kepada pengetahuan kita tambah penguasaan diri, kepada penguasaan diri menambahkan ketekunan, kepada ketekunan kita tambah kesalehan. Ini sebuah tangga kehidupan, saudara, yang makin hari membuat Anda semakin, jadi nggak sampai berhenti di titik iman saja. Jangan kita berpikir iman sudah cukup. Oh, saya udah percaya, udah beriman, saya udah cukup. Padahal Alkitab berkata kepada imanmu tambah lagi apa? Kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Sampai gereja disuspend 1 bulan ke depan, orang tanya, apa ini nggak terlalu berlebihan, Pak? Kok kita nggak beriman bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Saudara, ini bukan soal iman, nggak sampai di situ. Tapi ini lebih lagi, karena iman harus disertai dengan apa? Kebajikan harus disertai dengan pengetahuan, harus disertai dengan pengetahuan dan penguasaan diri. Ini soal hikmat nih. Jadi kita nggak usah khawatir soal-soal yang lain, tapi hidup kita sebenarnya sekarang ini harus kita bawa untuk terus growing, bertumbuh. Tantangan makin besar. Bisa nggak kita bertumbuh ketika tantangan besar ini datang dalam hidup kita? Ini masa-masa yang memang kita perlu belajar untuk bisa menguasai semua keadaan dan diri kita dengan baik dan benar, saudara-saudara. Oleh karena itu hati-hati dan baik sekali nih ayat ini. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan, kepada ketekunan tambah kesalehan, kepada kesalehan tambahkan kasih kepada saudara-saudaramu seiman. Tetapi bukan sampai di situ, lalu tambah lagi satu lagi ujungnya apa? Kasih kepada semua orang. Jadi itu artinya nggak sampai hanya sekedar orang Kristen saja yang kita sanggup kasih, tapi everybody, semua orang kita harus saling mengasihi. Kita memberikan keteladanan kepada mereka. 3 hari yang lalu seorang wanita dari latar belakang agama Hindu datang ke rumah kami.
Kenapa dia datang? Karena saya undang dia untuk menghadiri KKR Paul Tidagaren yang hari Jumatnya, yang healing itu, yang kesembuhan. Wanita ini sudah lebih dari 1 bulan itu telinganya mendengung, saudara. Hampir dari menit ke menit tuh suara mendengung itu begitu mengganggu dan begitu menyiksa dia. Udah berobat ke THT, kemana-mana, dia nggak ngalami kesembuhan. Makan obat, dikasih antibiotik, nggak sembuh-sembuh, mendengung terus ini telinganya. Waktu itu, saya nggak tahu tuh persoalannya. Hanya karena kenal, saya bilang, kami punya pendeta dari India loh, datang. Kamu mau datang nggak? Ini pendeta yang sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan kesembuhan-kesembuhan. Dan dia juga tidak cerita apa-apa. Tapi apa yang terjadi saudara? Jumat itu dia datang di ibadah. Dan saya juga tidak melihat, hanya jumpanya waktu terakhir. Tapi apa yang terjadi? Dia datang ke rumah kami 3 hari yang lalu untuk memberitahukan. Dia bilang, Pak Robert, saya datang ke sini mau berterima kasih. Kenapa? Rupanya baru dia cerita. Saya waktu pulang aja saya nggak tahu bahwa saya itu udah sembuh. Waktu pulang. Setelah itu besoknya baru saya menyadari, loh kok suara mendengung di telinga saya itu hilang. Nggak ada lagi suara itu. Dan hari kedua, hari ketiga, nah saudara sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan Yesus melakukan kesembuhan itu. Mujizat telah terjadi. Lalu apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, Tuhan Yesus menunjukkan siapa dirinya kepada kamu. Oleh karena itu, kamu harus percaya kepada dia. Dan setelah itu besok-besoknya saya mulai kirim khotbah, mulai kirim ayat. Ya, sekarang saudara, orang ini sedang pelan-pelan datang kepada Tuhan. Saudara, perlu ya sebuah kelengkapan. Sebagai orang Kristen, kita nggak berhenti hanya sampai pada titik iman saja. Tapi kita tambah sampai kepada kasih. Dan sampai kepada kasih kepada orang lain itu yang diajarkan oleh Tuhan. You love everybody, semua orang. Inilah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Next, Anda lihat lagi ayat berikutnya dalam Titus pasal 1 ayat 7-8 yang berkata begini. Udah jauh sekali nih. Sesudah slide yang tadi ya. Ya mungkin setelah ini kah ada ayat? Ini udah jauh ini. Tolong apa lagi? Ini dia ya. Oke, thank you. Stay put. Oke, saudara, Titus pasal 1 ayat 7-8. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Perhatikan, ini khususnya ayat ini bicara untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Karena ayat ini untuk para deacon-deacon semua ini. Ayat ini berkata sebagai seorang pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat, dia syarat pertamanya tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Waduh, gimana ini? Ya, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh. Waduh, lengkap deh. Inilah kalau mau melayani Tuhan ya, ini kriteria-kriteria ini gak gampang. Ini bicara soal karakter diri, soal kualitas diri saudara, soal nilai-nilai kehidupan rohani seorang yang melayani itu memang tinggi. Orang lihat Anda, orang lihat kita, orang lihat saya saudara. Apalagi sebagai seorang pengkhotbah, pendeta, gelar ini berat sekali sebenarnya. Ya, orang melihat saudara, orang melihat kita, ini penilik-penilik jemaat, tolong perhatikan nih. Bayangkan suka memberi tumpangan, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh, and yang terakhir apa? Dapat apa? Menguasai diri, self-control. Jadi harus ada ini. Kita perlu mohonlah agar Tuhan memberikan itu kepada kita dan kita belajar terus. Sampai hari ini pun saya pribadi pun yang sudah
cukup lama sekali sebagai pendeta dan melayani Tuhan, harus belajar untuk self control ya. Kadang kita bisa kontrol bidang-bidang lain, tapi ketika kita mungkin kelemahan kita di bidang kemarahan tuh nggak terkontrol, saudara. Bisa marah, wah. Nah ini marilah kita terjemahkan untuk diri kita masing-masing dan kita renungkan ini baik-baik. Saya masih kembali lagi rupanya muncul ayat ini. Silakan next satu slide lagi. Amsal 25-28 berkata, sekali lagi nih muncul nih. Tadi sudah, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu kekuatan sebuah kota itu, pertahanan sebuah kota itu karena dikelilingi oleh tembok-temboknya. Di Israel sendiri, keamanan Israel, keamanan Yerusalem itu ada di tembok-temboknya, saudara. Itu yang saudara kita doakan sering. Keamanan, kedamaian, di tembok-temboknya, di puri-purinya. Itu adalah self-controlnya secara wilayah. Tapi ini bicara soal person, diri kita. Orang yang dikatakan, orangnya yang tidak bisa mengendalikan dirinya, dia adalah seperti kota yang roboh. Next, penguasaan diri ibarat sebuah tembok, perlindungan dalam hidup. Ketika tembok tersebut runtuh, maka segala sesuatu yang telah kita bangun juga akan runtuh dengan sekejap. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya saudara sedang banyak berpikir dan berdebat dengan diri sendiri. Sedang melakukan introspeksi dan mengkoreksi diri sendiri. Bagus sekali. Dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan menolong kita untuk melihat hal-hal ini. Tuhan itu luar biasa. Saudara lihat satu janji Tuhan lagi dalam satu ayat ini. Next please, tolong. Ya, ayat ini berkata gini, for God gave us a spirit not of fear, but of power, love, and self-control. Ayat itu dalam bahasa Indonesia berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Hari-hari ini mungkin saudara sama kita semuanya merasa cemas, takut gitu ya. Tapi ayat ini memberikan kekuatan kepada kita, ayat yang berkata sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bisa katakan amin, saudara? Ya, ini kata ketertiban itu adalah self-control, saudara. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kepada kita roh yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kasih kepada kita, dan self-control itu tadi, dan kekuatan buat kita. Saya ingin nyanyi satu lagu ini, Pak Steve. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Sekali lagi kita ulangi lagu ini. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku memuliakan nama-Mu seumur hidup.
Saudara, apa sih arti daripada self control? Mari kita lanjutkan. Kita lihat dari kata aslinya dalam bahasa Yunani, self control itu ada dari dua kata sebenarnya. Ada satu self control, ada satu sound mind. Self control itu adalah ini kata egratia. Self control yang artinya ketertiban, pertimbangan yang matang. Next, klik lagi tolong. Ya, ada pengendalian diri, di situ ada kata disiplin. Jadi menguasai diri itu kaitannya erat sekali dengan gaya hidup yang disiplin, saudara. Everyday lifestyle. Bagaimana disiplin yang kita bangun setiap hari? Itulah yang membawa kita itu mulai membangun self control dalam diri kita. Bangun pagi, doa, baca Alkitab, mandi, langsung yang kerja, kantor, ya. Ini saudara-saudara, self control mulai dibangun di situ. Disiplin artinya ada pengendalian diri, ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Boleh enggak? Oh, ini enggak. Begini enggak cocok. Ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tuhan beri hikmat kepada kita. Ada disiplin. One who masters his desires. Seorang yang bisa menjadi tuan atas apa? Keinginan-keinginannya, desiresnya, passionsnya, gairahnya, nafsunya. Dia menjadi tuan, bukan dia jadi budak di situ. Hati-hati loh. Apakah Anda tuan atau Anda budak? Especially his sensual appetites. Khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dan keinginan-keinginan sensualitas dalam diri seorang. Semua kita ada di dalam situasi seperti ini. Tapi yang bisa membuat kita menang dan bisa mengatasi itu adalah apa? Self control. Menguasai diri. Sound mind, ketenangan kita berpikir, pertimbangan kita berpikir. Ada satu kata lagi kayaknya yang belum muncul di sini, bisa diklik? Ya ini belum, nggak ada ya, nggak muncul ya. Oke lah, nggak apa-apa, nggak penting sekali itu ya. Tapi ada dua kata sebenarnya. Ada kata egretia dan ada satu kata lagi yang diterjemahkan sound mind. Next, please. Nah, saudara, ada sebuah kejadian terjadi di Chicago, tanggal 8 Oktober 1817. Apa yang terjadi di sana? Seorang ibu pada sore hari pergi ke kandang sapinya untuk memerah susu. Dia bawa sebuah lampu penerang, lampu minyak dengan sumbu. Dia bawa karena kandangnya gelap. Dia mau perah susu sapi. Tapi itu dia masuk, dia letak di satu tempat. Tanpa sengaja, sang sapi itu menendang lampu minyak itu, saudara. Inilah kebakaran sejarah yang terjadi di Chicago pada tanggal 8 Oktober 1817. Apa yang terjadi? Next. Api selama 24 jam waktu itu. Pusat perdagangan kota Chicago-nya hancur, musnah. 17.450 bangunan hancur. Itu meliputi 3,5 mil persegi, luas sekali. 300-an orang meninggal. 90.000 keluarga menjadi tunawisma, nggak punya rumah lagi. Kerugian harta benda $200 juta. Di mana mulainya ini? Hanya karena seekor lembu, seekor sapi tanpa sengaja menendang lampu minyak dan akhirnya api membakar rumput dan jerami yang ada di situ dan membakar. Akhirnya Chicago terbakar, saudara. Apa yang sebenarnya saya katakan pada hari ini kepada kita adalah api itu penting dalam hidup manusia, sumber energi. Tapi kalau api itu tidak bisa dikendalikan, itu sangat berbahaya dan mematikan, saudara. Begitu juga dalam diri kita. Semua yang Tuhan berikan di dalam diri kita itu semuanya begitu berharga dan begitu spesial, mulia. Tidak ada yang bisa menciptakan kita. Tidak ada kehebatan ilmuwan, dokter, siapapun itu yang ilmuwan setingkat apapun yang bisa menciptakan manusia sesempurna Anda kecuali Tuhan yang ciptakan.
Semua itu begitu baik, termasuk yang di dalam diri kita ada passion, ada semuanya. Tapi kalau itu nggak terkontrol, disitulah sumber titik balik hancurnya kita. Dan kita hari-hari ini kita ikut berduka karena kita mendengar ada kasus-kasus moral yang sedang hangat yang menjadi pembicaraan di tanah air kita ini. Sedih lihat gereja seperti itu. Jemaat, bagaimana hancur hati jemaat. Jadi penilik-penilik jemaat, itu dia saudara. Para deacons, para pendeta, pastor-pastor ini perhatikan saudara. Ya, para jemaat ini perlu belajar yang baik hal-hal yang seperti ini. Next, mari kita lanjutkan lagi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4:7a berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu apa? Kembali kuasailah dirimu. Malah ini diterjemahkan dari satu kata Yunani yang kalau diterjemahkan artinya apa? Waraslah kamu gitu. Jadi menguasai diri itu artinya waras. Jadilah waras gitu ya. Oke, next. Ini saya nggak terlalu dalam karena saudara pasti sudah tahu contoh Alkitab tentang penguasaan diri. Daud ya yang sedang dikejar-kejar oleh Saul. Daud itu menjadi semacam tantangan, menjadi rintangan bagi Saul. Dan Saul begitu marah dan cemburu hati, iri hati dan ingin membunuh Daud. Saudara-saudara, Daud lari ke sebuah tempat yang bernama En-Gedi dan kemudian dia sembunyi di sebuah gunung, sebuah lembah, bukit di sana, gua, dia masuk ke dalam gua. Saul yang kejar dengan pasukan-pasukan perangnya itu ingin membunuh Daud, itu datang ke kota dan berada di gua yang sama karena Saul sakit perut dan ingin ke belakang. Dia masuk ke gua itu dan dia duduk di sana. Saudara, Daud ada di situ. Begitu dekat sekali dengan kematian. Saul tuh kalau mau dibunuh pada waktu itu begitu gampang untuk dibunuh, saudara. Nggak ada masalah. Daud itu sudah di depan matanya itu nyawa musuhnya itu. Tinggal petik aja begini. Saul dalam posisi yang sangat lemah, tidak ada senjata, tidak ada pasukan. Dia seorang diri. Lalu apa yang terjadi dengan Daud? Saudara, hebat. Di sini kita melihat bagaimana seorang Daud mampu untuk self-control. Untuk self-control. Alkitab berkata begini, berdebar-debar hati Daud karena dia telah memotong punca jubah Saul. Hanya itu yang dia bisa lakukan. Kalau dia bisa potong punca jubahnya Saul, dia bisa juga potong lehernya Saul kalau dia mau. Ya. Lalu dia berkata begini, jauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Daud tidak membunuh Saul. Satu, karena Daud sangat menghormati Tuhan. Yang kedua, karena dia punya disiplin penguasaan diri yang hebat, saudara. Dalam kasus ini, self-control. Saya tidak usah contoh-contoh yang lain. Saya ambil contoh yang satu lagi. Mari next. Orang kedua bernama Yusuf. Ini pun biasa bagi saudara. Yusuf seorang pemuda takut kepada Tuhan. Saudara tahu dia di rumah Potifar. Dia digoda oleh istri Potifar. Ya udahlah, ini cerita yang sudah lama kita dengar lah. Tapi saudara tahu, inti persoalannya adalah kenapa Yusuf tidak jatuh dan berbuat zina dan melakukan kesalahan-kesalahan pada waktu itu. Satu, karena dia menghormati Tuhan. Kedua, seorang yang disiplin dan yang punya self-control, penguasaan diri. Kenapa hari ini orang bisa jatuh? Karena nggak ada self-control, itu tidak hormat kepada Tuhan berarti. Mari kita lanjutkan. Kembali ayat ini muncul ya.
Amsal 25-28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tidak usah diulangi lagi, next. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya biasanya kasar, saudara. Suka mencaci maki, bermabuk-mabukan, kecanduan, terlilit utang, masuk penjara, bercerai, terkena penyakit, hubungan seks, hamil di luar nikah, dan macam-macam. Why? Semua akar persoalannya adalah karena tidak ada penguasaan diri. Kenapa pelayan Tuhan yang melayani Tuhan bertahun-tahun, saudara, harus kehilangan pekerjaannya di sebuah gereja? Tidak ada self-control. Mencuri di gereja. Self-control yang hilang. Kemana semua yang kita dengar, kemana semua doa, kemana semua firman yang, wah ini sebuah disiplin lifestyle yang perlu kita bangun setiap hari dalam kehidupan kita. Daily walk, daily lifestyle kita, saudara. Mari kita lihat ayat selanjutnya, banyak ayat nih. Mazmur 34:11-14, perhatikan. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bisa katakan amin? Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan apapun. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur yang panjang untuk menikmati yang baik, perhatikan di sini mulainya. Ayat-ayat berikutnya, ayat 14 berkata, pertama, jaga lidahmu. Self control. Ini lidah kita ini masalah, saudara. Ya. Tidak semua mempunyai lidah yang sudah dijinakkan. Jaga lidahmu dikatakan terhadap yang jahat, bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik, cari perdamaian, berusahalah untuk mendapatkannya. Bapak, Ibu, Saudara, ini ajaran-ajaran agar kita punya self-control. Next. Perhatikan lagi ini ayat ini, 1 Korintus 9:25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, Anda ikut pertandingan race, maka syarat pertama adalah dia bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Bagaimanakah kehidupan rohani kita? Saya percaya sebagian dari kita yang ikut doa puasa kemarin mendengar khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Bram. Beliau bicara mengenai intinya yang beliau katakan adalah kita begitu takut dan cemas kepada virus corona. Tapi kita lupa virus-virus yang nempel dalam diri kita, yang menghambat kehidupan rohani kita. Yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Hati-hati, saudara. Nah, ini kembali kita lihat orang yang ikut mengambil bagian dalam pertandingan tuh bisa menguasai dirinya. Ada self control dalam segala hal. Mereka buat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi kita buat seperti ini supaya kita mendapatkan bukan mahkota yang fana, tapi mahkota yang abadi. Amin, saudara. Apa saudara hanya perlu mahkota yang fana ini? Atau saudara perlu mahkota yang abadi? Satu saat nanti kita akan berhadapan dengan itu semua. Jadi sound mind, sound heart, ya, self control ini bagian-bagian yang sangat penting. Saudara, saya hampir closing. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini indah sekali. Alkitab menjelaskan secara implisit tentang penguasaan diri. Perhatikan. Karena tidak dapat menguasai dirilah Lucifer jatuh. Itu dia. Berikutnya, karena tidak bisa menguasai dirilah Hawa tergoda, jatuh dalam dosa. Berikutnya, karena tidak dapat menguasai dirilah maka Kain membunuh Habel. Wah, ini Alkitab jelas sekali bicara soal itu. Teruskan. Ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya, karena tidak bisa menguasai dirilah maka Abraham mengambil Hagar, lahirlah Ismail yang memberi dampak bagi keturunan manusia di dunia.
Karena tidak menguasai diri, Musa memukul batu dengan tongkatnya 2 kali sehingga dia dihukum Tuhan dan tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tidak ada self control. Bayangkan sekelas Musa, saudara. Next. Karena tidak dapat menguasai dirinya, maka Daud membunuh Uria untuk mendapatkan Bathsheba. Selanjutnya, karena tidak dapat menguasai diri, maka Petrus mengambil pedangnya dan mengunus pedangnya dan memotong telinga daripada seorang prajurit. Dan Tuhan Yesus yang kembali membetulkannya, memasang telinga itu kembali. Yesus pun adalah satu pribadi yang sangat sempurna dan dapat menguasai dirinya sehingga dia dapat melakukan misi Allah dengan sempurna sebagai juru selamat dunia, dan itu contoh kita yang luar biasa. Beberapa hal lagi, next, selanjutnya, saudara perhatikan. Rasul Paulus melatih dirinya untuk menguasai dirinya sehingga dia dapat memberitakan Injil sebagai panggilan Allah dalam hidupnya. 2 Timotius 4 ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaskanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudara, betapa pentingnya penguasaan diri bagi hidup kita semuanya. Saya undang kita berdiri semuanya. Ada beberapa slide saya ingin kita sambil berdiri, saudara lihat, ini closing saya. Ini bagian closing, saudara perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan closing, indah sekali. Robert E. Lee berkata begini, I cannot trust a man to control others who cannot control himself. Aku tidak percaya pada orang yang mencoba untuk mengontrol orang lain atau mengendalikan orang lain, menguasai orang lain padahal dia sendiri tidak mampu menguasai dan mengendalikan dirinya sendiri. Maaf, kita jangan jadi hipokrit. Kita perlu tunjukkan buah-buah kehidupan Kristen yang sebenarnya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah orang lain tidak berdaya, ketika begitu banyak masalah menimpa, seperti apakah bentuk daripada simpati dan tanda kasih kita? Setidak-tidaknya kita mulai dari diri kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Next. The main factor behind success is self-control. Ini Rig Veda ini, saudara. Rig Veda ini kitab sucinya orang Hindu. Ya. Veda, salah satunya itu Rig Veda namanya. Ada Ayurveda, ada Rig Veda. Ini dalam Rig Veda, the main factor behind success is self-control. Faktor utama daripada kesuksesan seseorang adalah kemampuannya untuk bisa mengendalikan hidupnya, mengendalikan dirinya. Kadang kita bisa mengendalikan kuda yang liar menjadi jinak menurut tuannya. Tapi kadang-kadang diri sendiri itu berat sekali untuk bisa dijinakkan. Perlu belajar setiap hari. Perlu berdoa tiap hari, perlu merendahkan diri, baca Alkitab, merenungkan, dan belajar bersama-sama untuk membangun kehidupan Kristen. Buah-buah yang baik, saudara, dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, one's greatest challenge is to control oneself. Kazi Sams. Dia berkata begini, tantangan terberat yang dialami oleh seseorang itu adalah mengendalikan diri sendiri. Saya berdoa, kita berdoa sama-sama supaya kita diberikan Tuhan mampu setiap hari semakin baik dan mampu untuk menguasai diri kita. Yang percaya katakan amin. Saya kasih 1 menit untuk kita tutup mata, kita merem, kita berdoa di tempat kita. Terima kasih Tuhan.
Kami tahu ini bukan sekedar mendengarkan firman, tetapi kami perlu belajar melangkah untuk memiliki buah-buah roh, kehidupan rohani yang terus berbuah. Khususnya hari ini tentang self-control. Kami berdoa supaya kami, Tuhan karuniakan kemauan untuk kami belajar banyak. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih buat hadiran-Mu, urapan-Mu, suara-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Yes. Mari kita angkat pujian ini. Biar ku memuliakan nama-Mu. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidup. Dan generasi Terima kasih ya Allah atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Biarlah self-control Tuhan tanamkan dalam diri kami masing-masing sebagai hamba Tuhan. Biarlah di tengah-tengah badai yang sedang melanda seluruh dunia, kami selalu berada di dalam naungan-Mu. Sesuai dengan Mazmur 91, ketika kami berdiam di tempat kudus, ada perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu dalam pelayanan keluarga besarnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Sementara kita berdiri, berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Ada dua pengumuman yang mau kami sampaikan, pengumuman penting. Adalah merupakan kasih karunia di mana kita masih dapat berkebaktian seperti pagi hari ini. Mari sama-sama kita jaga kebersamaan ini dengan menjaga kebersihan Bapak Ibu. Mari kita lakukan apa yang diarahkan oleh para pemimpin kita, yaitu bagaimana kita bersalaman dan sebagainya, kemudian memakai hand sanitizer. Nah, sejalan dengan kebijakan pemerintah dan juga kebijakan pemimpin di gereja kita, maka terhitung mulai minggu depan, yaitu coffee break dan sebagainya, kita hentikan sementara sampai keadaan membaik. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tadi pagi kami baru mendengar suatu isu tapi belum terbukti, ada salah satu seorang staf menteri khusus juga terindikasi, tapi tunggu saja beritanya Bapak Ibu. Kedua, tadi kami temukan sebuah ATM tertinggal di WC wanita. Mungkin terjatuh ya Bapak Ibu ya. Kalau barang siapa yang merasa kehilangan kartu ATM, tolong jumpai Pak Arnold Sipahutar. Amin. Pengumuman terakhir, tadi sewaktu pengumuman perjalanan ke Israel. Itu memang direkam pada hari Kamis yang lalu, tapi pemimpin kita sudah memutuskan perjalanan ke Israel bulan 5 dibatalkan. Karena Empower 21 yang seyogianya dilaksanakan di kota Yerusalem telah dipindahkan ke Amerika Serikat.
Jadi Bapak Ibu, perjalanan ke Israel bulan 5 dibatalkan, perjalanan bulan 10 tunggu pengumuman selanjutnya. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih buat semua Bapak, Ibu, dan Saudara jiwa-jiwa yang telah Tuhan kirimkan untuk menghadiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya dengan berlimpah-limpah. Mereka pulang dengan membawa berkat-berkat rohani. Mereka pulang dan membawa pemulihan kesembuhan ilahi. Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, baik yang ada di pusat, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan para wakilnya. Kami juga mendoakan gembala pembina kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Ibu Santi, Alfred, Tiffany. Kami mendoakan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno dan keluarga beliau. Dan yang kami kasihi gembala sidang kami di GBI Selekta, Bapak Pendeta Leo Pangaribuan bersama dengan keluarganya. Semua para diaken, para staf, pelayan Tuhan, para pengerja di GBI Selekta. Tuhan berkatilah dengan berlimpah-limpah keamanan, damai sejahtera, sentosa, sukacita menyertai hamba-hambamu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Juga mau berdoa bagi semua jemaat kami yang hadir pada hari ini, maupun yang mungkin berhalangan, khususnya jika ada yang sakit. Tuhan, kami doakan, kami lepaskan mujizat kuasa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati tempat kudus-Mu, berkati Israel, berkati Yerusalem, berkati tembok dan puri-purinya. Orang yang mencintainya mendapatkan sentosa, firman-Mu berkata. Dan kami berkati shalom bagi Israel, shalom bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran wakil dan para menteri kabinet bersatu. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa Indonesia, berkati pemerintah Indonesia. Khususnya kami mendoakan Tuhan, tolonglah agar wabah virus corona ini segera bisa diatasi. Kami tidak hanya berdoa untuk kesembuhan, tapi kami doakan bagi para ilmuwan, kami doakan bagi para ahli dapat menemukan vaksin-vaksin yang tepat, yang akurat. Dan bila Tuhan kami berdoa Tuhan sembuhkanlah, kami berdoa Tuhan sembuhkanlah bangsa, negara, tanah air, dan juga bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu akan tetap tinggal di dalam diri kami. Sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi dengan berkat yang sempurna yang daripada-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan tangan wajah kita ke surga. Pulanglah dengan damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah darilah Bapa, kasih yang sempurna melalui Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis melalui Roh Kudus itu menyertai kita sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan. Buat sepanjang minggu akan mendatang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Dia gunung beranjak dan bukit-bukit ku bergoyang, namun kasih setiamu tak beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu bagiku tak akan berhenti. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang
sini, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Berjalan dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sejauh bagiku tak berhenti. Semuanya biar gunung-gunung berjalan dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih sejauh bagiku tak berhenti. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.